Terima kasih Mbak Pepita, Mas Gusman atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Iwan Syahril PhD, Dirjen Getika. Yang saya hormati Bapak Jumeri STP MSI, Dirjen PAUD Dikdasmen. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Hasan Habibi, MSI, Kapusdatin Kemendikbudristek. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang kami banggakan, masuk ke slide-nya, Mas Gusman. Oke. Kita tadi sudah mendengarkan arahan dari Bapak Dirjen GTK maupun Dirjen PAUD Dikdasmen serta Kapusdatin tentang bagaimana kebijakan Kemendikbudristek di dalam melakukan transformasi pendidikan melalui digitalisasi sekolah maupun digitalisasi pendidikan. Namun dari semua itu, secara prinsip, fungsi guru tentunya tidak akan pernah tergantikan oleh fungsi apapun. Fungsi sekolah juga tidak akan pernah digantikan oleh ruang virtual. Dan teknologi hanyalah bagian dari tools atau alat yang akan digunakan. Nah, guru merupakan lentera bagi kita semua dan teknologi memberikan cara termudah untuk mendapatkan pengetahuan. Saat ini Kemendikbudristek menyediakan akun pembelajaran yang bernama belajar.id, tadi sudah disinggung oleh pimpinan-pimpinan kita. Mas Bowo juga sudah menjelaskan bagaimana mendapatkan akun belajar.id ini. Dan di dalamnya ini memiliki berbagai platform yang bisa kita manfaatkan untuk proses bekerja maupun pembelajaran kita. Dan di dalam belajar.id ini ada platform yang bernama Google Workspace for Education. Platform ini memiliki 3 fitur penting yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah fitur kolaborasi, lalu yang kedua fitur terhubung, dan yang ketiga adalah fitur akses. Nah, akun belajar.id ini sangat mendukung terjadinya proses digitalisasi pendidikan ataupun digitalisasi sekolah tadi. Di dalam fitur Google Drive misalkan, ini adalah bagian dari fitur akses yang ada di dalam belajar.id. Ini dapat memberikan sebuah media penyimpanan ya yang cukup besar berupa penyimpanan cloud tanpa batas. Lalu dengan fitur Google Meet, ada Google Chat dan sebagainya. Dengan menggunakan Google Meet ini adalah salah satu bagian dari fitur terhubung. Kita bisa mengadakan video call atau video conference dengan tidak perlu takut lagi dibatasi oleh waktu dan bisa direcord tanpa perlu khawatir akan membuat penuh penyimpanan dari device kita, karena akan tersimpan di penyimpanan cloud kita secara otomatis. Nah, untuk meningkatkan kreativitas dan menuangkan aspirasi dalam tim kerja para guru atau menuangkan aspirasi para murid-murid kita di saat belajar, kita juga dapat memanfaatkan fitur-fitur lainnya seperti papan tulis digital yang dimiliki oleh belajar.id ini juga. Kita bisa berkreasi bersama-sama antara murid atau sinergi guru dengan muridnya. Nah, belajar.id ini memberikan kemudahan untuk mengadakan kelas online dengan struktur proses pembelajaran yang bisa kita atur sendiri, dan kita bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan cara berkolaborasi. Cukup banyak ya yang bisa kita gali dari belajar.id ini. Bukan hanya itu, belajar.id ini juga dilengkapi dengan fitur lainnya seperti Google Doc untuk pembuatan dokumen, Google Sheet untuk pengolahan tabel dan lainnya, Google Slide untuk berkreasi dengan presentasi dan materi ajar yang kreatif, lalu Google Form untuk membuat tes, kuis, dan lainnya yang bisa digunakan untuk mengukur capaian belajar dari murid-murid kita. Bahkan Bapak Ibu Guru bisa membuat website atau blog yang menggunakan Google Site yang prosesnya itu cukup mudah ya. Jadi tanpa harus belajar pemrograman, dengan Google Site ini kita melakukannya cukup mudah, hanya klik and drag. Jadi prosesnya tidak perlu menggunakan pemrogram khusus. Lalu secara optimal juga semua fitur akun belajar.id ini dapat kita sinergikan, dapat kita integrasikan dan digunakan oleh Bapak Ibu Guru serta murid-murid untuk kerja bareng dan menuangkan kreativitas. Bapak Ibu Guru sudah
harus bertransformasi pada saat ini. Jadi dalam bekerja maupun kegiatan belajar mengajar agar lebih kreatif dan lebih percaya diri. Mulailah kita merubah cara mengajar kita untuk menjadi cara mengajar yang kreatif di dalam nuansa pembelajaran digital. Jadilah seorang fasilitator yang selalu memberikan materi-materi yang cukup dengan sederhana dan menjadi satu bentuk materi yang terbaik kepada murid-murid yang mudah dipahami dan pelajari. Jadilah seorang mentor terbaik yang selalu hadir dalam diskusi-diskusi muridnya dan berbagi akan pengetahuan baru serta pengalaman. Dan juga Bapak Ibu, kita harus mulai bertransformasi menjadi seorang coach yang selalu memberi semangat kepada muridnya untuk melakukan sesuatu yang penuh kreativitas dan mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Serta jadilah seorang guru yang memahami potensi yang dimiliki dari setiap muridnya. Murid juga demikian. Ya, murid-murid juga harus penuh dengan semangat memanfaatkan teknologi untuk menentukan cara terbaik dan positif dalam menemukan pengetahuan yang mereka inginkan tanpa dibatasi oleh ruang-ruang baik ruang kelas maupun dibatasi oleh cara berpikir guru itu sendiri. Lalu dengan teknologi, guru dapat lebih memahami bagaimana modalitas murid-murid kita dengan berbagai keragaman keragaman mereka, ya. Lalu dengan belajar.id ini kita bisa melakukan semua proses itu dengan cara berkolaborasi pembelajaran, ya, kolaborasi antara guru dengan guru lainnya, kolaborasi antara murid dengan murid lainnya, maupun kolaborasi guru dengan muridnya. Sehingga nanti akan tercipta satu bentuk ekosistem pembelajaran digital yang aktif, kreatif, positif, dan kolaboratif tentunya. Nah, dengan semua inovasi dan kreativitas ini, kita akan menciptakan sebuah kelas tatap muka maupun virtual, ya, menjadi kelas yang menyenangkan karena sudah saatnya kita mengimplementasikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapusdatin tadi, yaitu hybrid learning. Teknologi dapat mendukung terwujudnya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Baik, berikutnya. Mas Gusman, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bowo tentang SSO. Jadi akun belajar.id ini kita manfaatkan seoptimal mungkin dan saat ini kita berproses untuk menjadikan belajar.id ini menjadi SSO untuk mengakses layanan aplikasi di ekosistem Kemendikbud Ristek. Kita sudah melakukan satu langkah. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapusdatin bahwa aplikasi SIM PKB yang saat ini sudah cukup dikenal oleh para guru dan tenaga kependidikan. Jadi SIM PKB ini saat ini sudah dapat menggunakan SSO dengan akun belajar.id. Dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu guru cukup memiliki satu akun yang dapat mengakses semua layanan yang ada di dalam ekosistem Kemendikbud Ristek. Baik, berikutnya. Ya, nah ini adalah angka aktivasi akun pembelajaran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, baik Dirjen GTK, Dirjen PAUD Dikdasmen, maupun Bapak Kapusdatin, bahwa akun belajar.id ini adalah akun resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, dan juga Mas Bowo tadi sudah menjelaskan tentang persesjennya, bagaimana mengaksesnya, dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, untuk para guru, tenaga kependidikan, dan juga murid-murid, silahkan mengakses akun belajar.id ini secara gratis, tidak ada pembiayaan apapun, dan juga bisa memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas yang tadi lebih kurang saya jelaskan. Akun belajar.id ini sudah kita siapkan sedemikian rupa, jadi sudah lebih dari sekitar 27 juta akun kita persiapkan untuk murid, dan lebih dari 3 juta akun yang kita persiapkan untuk guru dan tenaga kependidikan kita. Namun kita lihat dalam proses angka aktivasi lebih kurang 1 tahun ini, angka itu masih menunjukkan angka yang cukup rendah, seperti terlihat di layar ya. Angkanya itu baru 30, kembali ke awal dulu. Masih baru 38% dan juga 17% untuk siswa. Nah, ini yang menjadi catatan kita.
ya tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Bowo bahwa Persesjan yang memfasilitasi akun belajar ini sudah semakin diperluas untuk dapat diakses oleh pendidikan K12 kita. Bahkan jajaran struktural di birokrasi pendidikan pun akan kita fasilitasi. Nah, jadi tidak ada kata lain yang bisa kami sampaikan, yaitu segera aktivasi, dan segera aktivasi akun belajar.id ini bagi semua guru-guru kita, tenaga kependidikan kita, berikut murid-murid kita. Lalu manfaatkan semua fasilitasnya untuk kita bekerja maupun kegiatan belajar mengajar secara gratis dan tanpa batas. Kami berharap peran admin yang ada di sekolah maupun peran admin yang ada di dinas pendidikan, berikut perangkat sekolah lainnya, itu untuk bisa bersinergi kembali membantu meningkatkan aktivasi ini. Jadi peran admin-admin yang ada di sekolah maupun di dinas pendidikan ini cukup penting nanti. Nah, terutama peran pemerintah daerah yang bisa memberikan dukungan untuk pencapaian transformasi pembelajaran ini bisa lebih masif lagi. Baik, berikutnya. Oke, nah tadi kita cerita presentasi dan kita coba melirik sedikit. Ada beberapa provinsi atau tingkat yang kita lihat dari tingkat aktivasinya. Tadi kita membahas tentang daerah Jawara yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK, bahwa kita akan melihat menilai tingkat aktivasi dan juga penggunaan dari akun belajar.id ini di daerah-daerah. Di sini ada 10 besar, tapi kita lihat di sana yang menjadi peringkat pertama itu adalah Provinsi Riau. Nah, ini menjadi catatan penting bagi daerah-daerah lainnya agar bisa mengejar ketertinggalan itu. Jadi peran admin-admin yang ada di sekolah, di dinas pendidikan, terutama Pemda setempat itu menjadi prioritas penting bagi kami untuk kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, dan satu lagi berkomitmen untuk terwujudnya pembelajaran digital di seluruh Indonesia dengan secara masif. Baik, berikutnya. Nah, kalau kita tadi membahas tentang provinsi, ini kita lihat per kabupatennya. Jadi, kalau per kabupatennya itu diduduki oleh Kota Pekalongan ya, Jawa Timur, lalu Kabupaten Badung, Bali, dan Bengkalisnya atau Riau itu di urutan ketiga. Nah, ini adalah daerah-daerah yang memiliki komitmen yang cukup tinggi pada saat ini untuk menerapkan, mengimplementasikan, mengaktifasi dari akun pembelajaran yang kita berikan. Oke, berikutnya. Oke, tadi kalau angka-angka aktivasi, dan itu menjadi evaluasi bagi kita tentunya, apa yang harus kita lakukan, dan juga daerah-daerah mana yang mungkin menjadi perhatian-perhatian khusus bagi kita. Dan tadi kita sudah berbicara tentang platform ya. Platform sudah kita sediakan. Nah, sekarang giliran ke digital skill-nya. Nah, digital skill-nya itu kita bekerjasama dengan Revo dan juga Google, dan kita bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya ya untuk melatih guru-guru di Indonesia menggunakan akun belajar.id. Nah, ini proses pembelajaran ini juga sudah berjalan sudah lebih kurang 1 tahun yang diikuti oleh guru tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau dilihat dari angkanya ini ya pada saat ini, tapi saya yakin ini angkanya sudah beranjak naik bertambah ya. Sudah lebih kurang 5.668 Google Master Trainer yang sudah dilatih. Lalu sudah 12.000 sekian admin yang sudah dilatih, dan dari 5.668 ini sudah melakukan pengimbasan terhadap 247.507 jumlah guru yang dilatih. Nah, ini adalah angka yang cukup baik, angka yang luar biasa yang kita dapatkan dari para guru-guru. Ternyata guru-guru ini juga punya semangat yang cukup luar biasa untuk melakukan proses transformasi. Pada hari ini kita juga akan kembali membuka pelatihan admin belajar.id. Jadi semoga akan semakin memperluas jangkauan aktivasi belajar.id di Indonesia. Lalu seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Dirjen dan Bapak Kapusdatin, kita terus bersemangat ya, bersama-sama kita berkomitmen, berkolaborasi, dan bersinergi untuk dapat memberikan pembelajaran terbaik dan terwujudnya Merdeka Belajar melalui pembelajaran digital bagi generasi bangsa. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Bambang. Nah, di sini kita dari awal kita sudah diceritakan betapa pentingnya si akun pembelajaran ini. Lalu dengan Pak Jumeri kita juga dikasih tahu, diberikan arahkan kalau misalnya akun-akun ini kita sebagai guru itu kita seperti orang yang menyatukan puzzle-puzzle dari 46 aplikasi yang sudah bisa diakses dari akun pembelajaran ini. Dengan Pak Bowo dijelaskan lebih jelas lagi, oh bagaimana cara mendapatkan akun pembelajarannya, udah ada persesjennya. Dan sama Pak Bambang ini udah dikasih tahu lebih jelas lagi, oh ini loh pakainya kayak gini nih. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan yang paling penting, setelah ini kita ada satu program khusus nih. Program apa ya itu, Bu Pepita? Nah, tapi sebelum itu saya mau persilakan terima kasih dulu kepada Pak Bambang supaya Pak Bambang juga bisa melanjutkan aktivitas ya. Kalau nggak kasihan nangkring aja di situ ya. Terima kasih Pak Bambang dan itu juga tadi sudah Terima kasih. memberikan paparan yang Sampai luar ketemu biasa lagi. buat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pasti akan terus berjuang bersama ya Pak Bambang. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Baik, kita akan lanjutkan. Terima kasih tadi Gusman sudah membuka tentang daerah Jawara. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi kan sudah diungkit-ungkit sedikit ya oleh Pak Dirjen, kemudian juga tadi Pak Bambang. Nah, apa itu daerah Jawara? Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah apakah daerah Jawara? Boleh Pak Gusman menjawab dulu? Nah, jadi kalau dari saya itu sebenarnya daerah Jawara itu apa sih? Kalau daerah Jawara itu adalah daerah yang tingkat aktivasi, tidak hanya aktivasi, tapi pemakaian akun pembelajarannya ini tinggi. Jadi istilahnya kalau cuma diaktifasi, gak dipakai, kan sayang banget ya, percuma ya. Dan kenapa sih kita ada daerah Jawara Belajar ID ini? Karena kita ingin menghargai proses dan hasil kerja keras serta komitmen Bapak Ibu semuanya, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari dinas, admin, operator, para tim GMT yang terus-menerus membawakan dan menyiarkan tentang oh ini loh pentingnya akun pembelajaran dan bagaimana cara aktivasinya. Kira-kira Baik. seperti itu dari saya. Oke, dan kenapa diadakan? Kenapanya adalah untuk memberikan rekognisi kepada para daerah yang bekerja keras untuk mengaktifasi si akun belajar ID-nya. Karena perihal mengaktifasi akun belajar ID ini bukan suatu hal yang mudah ya Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi juga Pak Betul. Bambang memberikan angka-angka itu hanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak daerah di Indonesia itu yang mungkin pertama tidak tahu ada akun belajar ID yang diberikan kepada guru siswanya. Kedua, mungkin juga tidak tahu caranya, kalaupun tahu pingin dan ingin mengaktifasi tapi tidak tahu caranya, atau juga mungkin ada banyak kesulitan lain selain mungkin secara kapabilitas, secara kompetensi, atau juga secara infrastruktur. Nah, maka dari Betul. itu kami tahu ini adalah suatu hal yang perlu kerja keras, perlu kolaborasi semua pihak, baik dari dinas maupun dari sekolah, para GMT. Tadi ada yang bertanya loh, saya melihat ada komentar dari Pak Ardi kalau saya tidak salah ya, itu bertanya apa perannya GMT. Waduh, peran GMT. GMT itu tadi Bapak Ibu sekalian tadi Pak Bambang sudah menyebutkan sedikit. GMT itu adalah para peserta dan alumni dari Google Master Trainer, pelatihan yang kami buat bersama-sama dengan Kemdikbud untuk memperkaya para guru kita dengan kemampuan mengelola akun belajar idenya. Ya, jadi para guru yang mengikuti program GMT sebagian besar mengikuti sertifikasi dan mempunyai sertifikasi namanya pendidik Google level 1 ya. Dan itu adalah sertifikasi internasional. Wah, kalau mau tahu tentang program Google Master Trainer ini boleh lihat di sosial media kami. Nanti kalau ada lagi Bapak Ibu bisa mendaftar. Nah, tapi tentang daerah belajar ide dan peran GMT, peran Google Master Trainer itu sangat besar. Kenapa? Karena nanti akan melatih para admin di daerahnya dan juga membantu para guru-guru di daerahnya adalah para Google Master Trainer. Ya, perannya Google Master Trainer itu memang mereka itu punya tugas yang sangat besar yaitu untuk mengimbas atau memberikan dampak dimanapun mereka berada. Ya, semakin tinggi level mereka itu ada 3 level ya, level 1, level 2, level 3. Semakin tinggi
level mereka harusnya semakin besar dampaknya. Nah, jadi harapannya tinggi nih kepada para Google Master Trainer, dan semoga para Google Master Trainer di daerah Bapak Ibu sekalian ini juga aktif, dan Bapak Ibu sekalian dari dinas maupun dari sekolah bisa mencari para Google Master Trainer yang ada di daerahnya, ya. Kita akan berikan nanti juga Pak Gusman, kayaknya nanti ada ya di slide-slide berikutnya, Ada, nanti kita akan ada. Silakan teruskan Pak Gusman. Oke, nah kita juga akan ada acara undangan spesial untuk penghargaan daerah Jawara Belajar ID ini pada bulan November nanti, dan kita akan memberikan penghargaan untuk pemerintah daerah, kapten, ko-kapten, dan juga komunitas belajar ID yang terpilih dari Kemendikbudristek. Jadi ini menarik banget nih. Jadi kita ada acara resminya ya, jadi kayak awarding ceremony gitu ya, pemberian penghargaan kepada daerah. Kapten ko-kapten ini adalah pimpinan komunitas belajar ide di daerah Bapak Ibu sekalian. Kapten dan ko-kaptennya ini sedang dalam proses pemilihan seleksi. Kalau saya tidak salah, kaptennya sudah terpilih, ko-kaptennya sudah dalam proses. Ya, betul, jadi sebentar lagi pasti akan ada sangat sulit nih. Sulit ya, karena ini hebat-hebat semua para Google Master Trainer yang ada, dan yang pasti juga kami mencari orang-orang yang punya leadership, punya kepemimpinan yang baik, dan juga pastinya mau berdampak di daerahnya, ya. Nah, jadi nanti daerah yang berkomitmen di dalam program daerah Jawara ID akan diukur aktivasinya, aksinya, dan adopsinya. Aktivasi yaitu tingkat aktivasi dari akun belajar ide, aksinya adalah program kerjanya apa. Jadi apakah ada training, ada pelatihan buat admin, apakah ada pelatihan buat guru, apakah juga ada pelatihan buat dinas, ya. Jadi program-program seperti itu. Kemudian juga adopsi adalah berapa banyak guru yang dilatih, ya, yang bisa menggunakan si akun belajar idenya ini. Teruskan lagi Pak Gusman. Nah, ini kita ada dashboard laporan aktivasi akun pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke bit.ly/bit/dashboard/dinas. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat peta Indonesia, yang di sini Bapak Ibu bisa melihat daerah Bapak Ibu itu warnanya apa nih? Merah, kuning, hijau. Mudah-mudahan semuanya udah hijau ya. Walaupun di sini kita lihat masih banyak yang merah di sini. Merah itu tandanya itu masih kurang tingkat aktivasinya. Yang kuning sudah mulai banyak tingkat aktivasinya, dan yang hijau ini sudah cukup baik tingkat aktivasinya. Yang mana nilai-nilai di sini di dashboard ini semua masih bisa ditingkatkan lagi nih. Karena ini yang di dashboard nilai aktivasinya ini tidak statis. Ketika Bapak Ibu melakukan pengimbasan, melakukan aktivasi akun, melakukan pemakaian akun, ini akan di-tracking. Jadi istilahnya daerah Bapak Ibu bisa menjadi yang teratas di sini. Harapan kita kan semuanya nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Dan disinilah kalau misalnya semuanya sudah hijau, kita barulah bisa melihat adanya transformasi pendidikan. Baik, dan ini juga bisa digunakan oleh dinas ya, dan juga para kapten, ko-kapten komunitas dan Bapak Ibu guru sekalian bisa melihat nih, aduh, daerah saya udah sampai di mana ya, merah, kuning, oranye, hijau, dan lain-lain. Nah, bisa melihat berapa besar lagi usaha yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan untuk menolong daerahnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dari dinas, dari pemerintah kota, kabupaten juga bisa melihat, waduh, ini aku daerah tetangga bagaimana nih, sudah hijau, sudah kuning, aku kok masih merah ya. Nah, jadi bisa menilik diri sendiri juga. Kemudian juga bisa bertanya kepada tetangganya, kok bisa hijau ya? Gimana caranya? Boleh nggak pinjam GMP-nya? Atau boleh nggak pinjam misalnya guru-gurunya sudah terlatih supaya bisa melatih orang lain. Nah, jadi bisa saling melihat, dan kami mengharapkan bahwa dashboard ini akan menjadi sebuah petunjuk buat kita semua akan usaha yang kita lakukan sudah sampai mana dan apa lagi yang bisa kita lakukan, ya. Baik, teruskan slide-nya, Gusman. Satu hal lagi, Bu Pepita. Di dashboard ini kita juga bisa melihat para GMT yang ada di dalam wilayah tersebut. Jadi misalnya Bapak, Ibu ingin mengetahui, di daerah saya ada GMT siapa aja sih yang bisa membantu saya untuk melatih, untuk mengimbas. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dashboard ini. Baik. Apa yang harus dilakukan? Oh ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kerjakan uji kompetensi admin di bit.ly/admin belajar ID. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu dinas untuk menghubungi GMT terdekat untuk mendapatkan pelatihan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lanjutan di belajar.id. Baik.
Dan untuk Bapak Ibu sebagai admin yang merasa bahwa aduh aku nih tambah kerjaan lagi ya, wah jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Para admin yang melakukan banyak usaha ya untuk mengaktifasi si belajar idenya. Kalau Bapak Ibu sekalian, ini admin ini bukan sebuah jabatan ya. Admin ini adalah perannya para admin di sekolah, yaitu kepala sekolah dan lain-lain, dan juga dari dinas. Para admin yang berperan menjadi admin, jikalau Bapak Ibu ini mengisi uji kompetensi dan kemudian mengarahkan orang lain, admin lain untuk juga mengetahui tentang apa yang harus mereka lakukan dan juga untuk mengaktifasi belajar idenya, Bapak Ibu sekalian juga akan direkonisi. Rekonisinya apa nih Bapak Ibu sekalian? Kami menyebutnya adalah pengimbas admin terbanyak ya, akan ada di dashboardnya juga untuk admin yang mengimbas kepada admin lain, yaitu akan mendapatkan polo t-shirt yang luar biasa istimewa dan eksklusif, tidak ada lagi di tempat lain ya. Polo t-shirt ini hanya diberikan kepada admin, jadi ada tulisannya loh. Admin belajar ide ya, admin belajar ide ya. Jadi ini suatu sebuah rekonisi yang sangat istimewa kepada Bapak Ibu, dan nggak cuma 1-2 loh. Ini kami punya cukup banyak, jadi kami punya ribuan polo t-shirt ini, tapi eksklusif hanya untuk admin yang mengimbas. Ini nanti akan ada di dashboardnya. Bapak Ibu coba berlomba-lomba supaya ada di dashboard dan bisa mendapatkan polo shirt yang eksklusif ini. Demikian Bapak Ibu. Betul. Oke Pak Gusman, apalagi yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini kita pastikan Bapak Ibu admin untuk membagikan form uji kompetensi admin. Nanti di form ini Bapak Ibu akan diminta untuk menambahkan email pelatih. Nah, misalnya Bapak Ibu admin tadi yang sudah mengisi terus mengimbaskan ingin ikut program, pastikan peserta yang Bapak Ibu imbaskan itu mengisi email Bapak Ibu. Jadi, baik. Ya. Bagaimana? Ya, mengisi email Bapak Ibu sekalian sehingga email Bapak Ibu akan di-tracking. Jadi berapa jumlah yang telah Bapak Ibu imbaskan di sini? Berapa banyak admin yang telah berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian? Oke, dan saya juga mau mengingatkan, tadi Pak Hasan sudah menyebutkan ini loh, dan kita ini menjadi penutup sesi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberikan juga, boleh kasih lihat juga tadi yang slide yang banyak link-link pentingnya. Nah, tadi link-link pentingnya Pak Gusman. Nah, biar Bapak Ibu bisa screenshot ya, dan untuk admin dari sesi ini boleh di copy paste untuk link-linknya, supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan catatan dari link-link penting ini. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang bertanya ya tentang program Google Master Trainer. Program Google Master Trainer itu ada di bawah Kemdikbud. Biasanya akan dipublikasikan lewat GTK dan juga ada di bawah jadi juga akan di bawah Pusdatin ya publikasinya. Tentunya juga ada di sosial medianya Revo. Kegiatan yang tidak berbayar tentunya ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk kolaborasi dari Revo, Kemdikbud dan juga Google. Silakan Bapak Ibu mengikuti jikalau nanti kami buka lagi. Kemudian ada yang bertanya, kenapa dinasnya kok tidak ada di situ, kabupaten kotanya kenapa warnanya merah ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah data yang kami dapat, ini jadi data valid ya. Jadi dia basisnya data kami dari akun belajar ide dan aktivasi. Jadi ini tidak ada pekerjaan manual. Jadi ini semua data kita ambil dari dashboard. Kalau masih lihat merah berarti there is something going on. Jadi maksudnya mungkin dinasnya tidak tahu, mungkin dinasnya punya ada program yang lain yang dilakukan. Nah, tugasnya Bapak Ibu yang menonton hari ini adalah berbagi kepada dinasnya dan bertanya, aduh kita kok punya akun belajar ide kok kami nggak tahu. Nah, mungkin dari situ nanti dinasnya jadi tergerak untuk cari tahu lebih banyak dan bisa mendukung Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi memang tujuan dari sesi hari ini adalah untuk membangkitkan pengetahuan, membangkitkan kesadaran kita semua bahwa ada akun belajar ide loh, dan juga ada peran-peran dari dinas, dari kepala sekolah sebagai admin, dan di sekolah juga pasti ada operator dapodik yang berfungsi sebagai admin di dalam pengaktifasi belajar ide ini. Ya, kemudian juga jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti jikalau Bapak Ibu merasa banyak kendala, Bapak Ibu tentunya selalu bisa mencari tahu informasi lebih lanjut di belajar.id, ya website belajar.id. Di situ juga nanti ada sebuah alamat di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan keluhan dan kendala, dan tentunya kami mengundang Bapak Ibu untuk melihat di sosial media kami. Kami punya sebuah grup di Facebook, di situ adalah Bapak Ibu pendidik belajar ide, masuk di dalam sebuah Facebook group di mana Bapak Ibu bisa saling bertanya dan saling mendukung. Ya, itu adalah komunitas. Jadi komunitas antara kita dan Bapak Ibu bisa saling bertanya dan menjawab pertanyaan di situ ya. Boleh lihat di Facebook page-nya Revo Indonesia, di situ ada namanya grup belajar ide kalau saya tidak salah.
Ya, silakan bergabung di situ. Demikian, dan saya ingin menyampaikan kutipan terakhir, kutipan yang luar biasa. Kalau tadi Bapak-Bapak Dirjen, Pak Hasan, Pak Bo, Pak Bambang mungkin menyampaikan menyampaikan pantun. Nah, kalau kami ingin mengingatkan kembali tadi kutipannya sudah dibicarakan juga oleh Pak Hasan, ya. Kutipan dari Afrika. Jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan akun belajar ide ini tidak bisa dilakukan jika hanya sendiri. Jadi harus dukungan segala pihak, baik dari dinas, kepala sekolah, admin di sekolah, operator dapodik, Bapak Ibu sekalian sebagai guru, juga siswa Bapak Ibu guru. Kalau tadi ada yang bertanya juga, tapi siswa kami tidak tahu bagaimana menggunakan. Memang di awal mungkin mereka tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak familiar dengan penggunaan perangkat ya. Kami memiliki sekolah-sekolah yang bercerita tentang siswa di sekolah kami itu nggak pernah pegang laptop. Mau mencet aja nggak tahu mau mencet yang mana. Bapak Ibu bisa lihat di kanal YouTube Yorevo Indonesia, ada sesi di mana kami berbicara dengan sebuah sekolah dari NTT kalau saya tidak salah, dan di situ NTT dan Bali, ya dua-duanya sekolahnya tidak ada di kota, jadi ada bisa dibilang di daerah desa dekat gunung dan lain-lain. Siswa-siswanya sangat tidak familiar dengan perangkat, dengan teknologi, tapi pada akhirnya mereka bisa menggunakan dan merasakan manfaatnya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu. Ini adalah dorongan yang penting sekali untuk kita semua bisa memanfaatkan akun belajar ide. Ya Pak Gusman, boleh menyampaikan pesannya juga? Tambahan dari saya, Bapak Ibu jangan lupa untuk cek kanal YouTube Revo Indonesia, karena setiap hari Senin sampai Jumat di jam 3 kita ada webinar tentang bagaimana cara pemakaian akun pembelajaran ini. Ya, Itu betul. saja. Dan saya akan meminta untuk admin kita untuk menaruh playlist dari kemarin webinar-webinar yang sudah berjalan, dan Bapak Ibu terus bisa menyaksikan karena webinarnya akan terus berjalan sampai Oktober. Bagaimana kita memanfaatkan akun belajar idenya ya. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke dalam kanal YouTube Yorevo Indonesia, nanti di situ bisa melihat playlist ya, playlist yang belajar ide, silakan nanti tolong disaksikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya Pepita Gunawan dan di sini ada siapa? Saya Gusman Adi. Selamat. Saya ingin mengucapkan selamat juga, sampai berjumpa lagi dan selamat berjuang buat kita semua ya. Terima kasih, selamat siang.